Adik-adik Iya. MC, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Waalaikumsalam. menyapa salam takjim saya kepada Tamir Masjid Kampus UII Yogyakarta, juga panitia sharing Ramadan ya, sharing muslimah pada sore hari ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini barangkali saya cukup dipanggil Bunda Meti. Kalau Ustazah masih jauh dari sempurna karena ilmu saya memang khususnya ilmu kedokteran, khususnya kedokteran kandungan ya. Jadi pasiennya para wanita. Namun insya Allah dalam penelitian-penelitian Bunda memang mengkhususkan pada kedokteran Islam. Hari ini Bunda mencoba bersharing tentang bagaimana kita melakukan tazkiyatun nafs ya agar iman dan imun terjaga gitu ya. Masya Allah ini adalah tema yang berat untuk Bunda. Namun mari sama-sama kita sebagai orang yang berilmu, berakal, para mahasiswa tentunya mampu nantinya selain mentadaburi ayat-ayat Quran yang kauliyah, tapi tentunya dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah yang ada di muka dunia ini kita sama-sama tadabur dari Quran sehingga nanti kita talabul ini menjelang berbuka puasa dapat memaknainya dan Allah meridhoinya ya keberkahan ilmu ini tak lain tak bukan adalah untuk semakin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin kepada host agar bisa sharing screen ya materi dari Bunda. Apakah bisa? Oke. Baik ya, kita mulai saja. Menjaga imun dengan tazkiyatun nafs, iman dan imun dengan tazkiyatun nafs. Nah, jadi sebelum kita sharing tentang apa itu tazkiyatun nafs, tentunya kita harus tahu secara etimologis kata bahwa tazkiyah adalah artinya adalah bersuci. Sebagaimana ketika zakat juga memaknai artinya penyucian harta, sehingga tazkiyatun nafs adalah penyucian khususnya untuk jiwa manusia hamba-hamba Allah. Jadi bagaimana ya kita jiwa ini di mana letaknya pun kita tak paham. Namun tentunya kita harus mempedomani tuntunan kitabullah yang tak ada keraguan di dalamnya ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai orang beriman yang bertakwa, Quran tidak ada keraguan. Mari kita mentadaburi Quran, bagaimana kita bisa ikhtiar menyucikan jiwa kita. Karena sebenarnya ketika kita mau menyucikan jiwa, bagaimana caranya? Maka kita harus mengembalikan kepada tuntunan Quran sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummiyah, yang buta huruf, seorang rasul dari golongan mereka yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, menyucikan mereka, mengajarkan mereka kitab Al-Quran dan hikmahnya As-Sunnah, di mana sesungguhnya mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Dahulu sebelum datangnya turunnya Rasulullah sebagai nabi terakhir ya, sampai akhir zaman semua umat itu barangkali setelah Nabi Ismail gitu ya, kemudian Nabi Muhammad, ada jeda ketika para umat menjadi jahiliyah ya, karena tidak adanya ilmu yang menuntun mereka sehingga mereka tersesat. Kemudian Allah berfirman mengutus seorang nabi dari golongan manusia kita sendiri yang akan membawa risalah ya, wahyu dari malaikat Jibril dari Allah ilahiyah, di mana Rasulullah juga bersabda, innama buistu li'utamima solihal ahlak. Sesungguhnya tiada lain aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi Rasulullah hadir di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Masya Allah. Jadi sebagaimana kita ingin menyucikan jiwa, jiwa yang suci tentunya akan mengimplementasikan dengan akhlak yang terpuji. Sebelum adanya akhlak terpuji tentunya harus ada jiwa yang baik, jiwa yang suci.
Sehingga 30 generasi sebelum lahirnya Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mensucikan mereka. Jadi bapaknya para anbiya, ya Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar diturunkan Rasul lagi untuk dapat mensucikan umat. Ya, jadi Masya Allah, ketika itu kemudian ayat ini di Al-Baqarah 151, sebagaimana Allah berfirman, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu untuk membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu. Lagi-lagi mensucikan, mentazkiyah gitu ya. Berarti Al-Quran sudah berulang kali Allah firmankan bahwa manusia-manusia ini harus disucikan. Kenapa harus disucikan? Bukankah kita lahir sebagai fitrahnya adalah orang-orang yang sudah bertauhid gitu ya. Karena kalau kita kembali kepada hakikat penciptaan manusia dari keturunan Adam, kita, Bunda Meti, adik-adik yang sekarang sedang mengikuti kajian ini, Masya Allah, kita tidak pernah sadar ya, tidak sadar saat ini bahwa ketika kita berada dalam kandungan ibu kita, kurang lebih usia 16 pekan, ya 4 bulan, kita sudah bersyahadah rububiyah, bersyahadah bersaksi. Allah bertanya kepada janin, alastu birobikum. Lalu kita menjawab, qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Benar ya Rob, engkau Tuhanku yang Esa. Kita sudah bertauhid, sudah menuhankan Tuhan Allah yang Esa. Jadi dengan demikian seorang janin anak manusia fitrahnya adalah sudah bertauhid, ya sudah mengakui dengan kesaksian yang nyata bahwa Allah adalah Tuhannya, Tuhan kita. Nah, kemudian seiring waktu berjalan, kita terlahir ke dunia, kita diciptakan, mungkin wasilahnya di dunia, Bunda Meti menjadi dokter SPOG. Adik-adik yang berkuliah menjadi profesinya sesuai dengan saat ini gitu ya, misalnya mau jurusannya menjadi ekonom kah, ada yang menjadi dokter kah, ada yang menjadi insinyur kah, ya atau politikus kah, semua itu menjadi wasilah. Tapi tujuan utama Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun illa liya'budun." Tak lain dan tak bukan kita terlahir ke dunia untuk bisa beribadah kepada Allah. Seiring waktu berjalan, kita yang ditujukan untuk beribadah, kadangkala kita tak tahu, tak sadar bahwa kita hidup ini sedang diuji. Para adik-adik, sahabat, jamaah, ummahat yang mengikuti kajian, mari tafakur sejenak. Ketika Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, sesungguhnya setiap jiwa pasti merasakan mati, dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Di ayat yang lain tentang ujian juga demikian. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita mati dan hidup untuk menguji. Jadi hidup ini ujian. Ya Allah, pantaslah aku jatuh bangun dalam keimanan ya Allah. Begitu fluktuatif, kadang pagi aku istiqomah, sorenya aku sudah lalai ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku sadar ya Rob, aku sedang diuji ya Allah. Kenapa demikian? Ternyata sunatullah Allah berfirman dalam Quran Asy-Syams ayat 7-10. Yang di ayat ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ternyata di dalam jiwa kita ada kecenderungan untuk fujuroha wa taqwaha. Ada yang berlaku ingin fujur, fasik gitu ya. Ada yang ingin takwa. Ada gejolak yang saling kontradiktif di dalam jiwa kita. Allah berikan itu untuk kita. Sehingga ketika kita sudah kebablasan fujurnya terlalu banyak, saatnya kita harus sadar untuk mampu melakukan tazkiyah, pembersihan, agar kembali jiwa kita menjadi jiwa yang takwa. Itulah kemudian di surat Yusuf juga, Allah berfirman di surat Yusuf ayat 53, aku tidak bisa membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu ini menyuruhku kepada kejahatan. Ya. Jadi inna nafsa la'ammarah bisu'i. Jadi menyuruh kita atau kecenderungan untuk melakukan kejahatan nafsu kita ini, ya Allah gitu ya. Jadi syaitan itu menargetkan kita berlaku fujur gitu. Jadi itulah ketika syaitan iblis ya bala tentaranya sudah berjanji kepada Allah dalam Quran surat Ar-Ra'af
Araf ayat 16-17, karena engkau telah menghukum kami tersesat, kata iblis, maka aku akan benar-benar menghalangi mereka, manusia ya, dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri, agar engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka, umat manusia itu bersyukur taat kepada Allah. Jadi sore ini pun kita terus dirongrong oleh syaitan dari kanan, kiri, depan, belakang, digoda terus untuk dibuat fujur, dibuat tersesat gitu ya. Nauzubillah, nauzubillah minasyaitonirrajim. Jangan sampai janji palsunya syaitan sebagaimana An-Nisa ayat 120 ayat Allah berfirman, syaitan memberikan janji-janji kepada mereka untuk membangkitkan angan-angan kosong, tipu daya yang melalaikan. Ya, jadi kita harus azamkan, hai syaitan, kamu akan menggodaku dari segala arah. Namun aku sadar, aku sedang diuji, aku akan kembali kepada Quran, kembali kepada tuntunan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Agar aku tak akan tertipu sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 5. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Karena janganlah sekali-sekali syaitan pandai menipumu, memperdayakan kamu tentang Allah. Hubbud dunia, dunia segalanya, dunia tujuan kita. Mau jadi dokter, pengennya dapat penghasilan kaya. Mau berdagang, oke, dapatkan penghasilan, tapi ujung-ujungnya banyak menipu agar untungnya besar. Ya, bahkan lakukan korupsi, nggak ada yang tahu tuh gitu. Banyak hal-hal yang diperdaya oleh syaitan, hal-hal yang mengumbar kenikmatan dunia yang semu kepada manusia-manusia yang tidak menyadari bahwa mereka adalah menipu kita, gitu ya. Jadi langkah-langkah syaitan menyesatkan itu, hati-hati, membisikkan kita rasa was-was, ragu, cemas, ya, dikit-dikit gaduh gelisah, angan-angan menghayal, seandainya begitu ya, seandainya aku bisa begini begitu, padahal nggak ada ikhtiar gitu, nggak berdoa, lupa sama Allah gitu ya. Kemudian rasanya kok hidup ini susah sekali, adanya hambatan, adanya halangan gitu ya. Bahkan mudah sekali kita untuk bermaksiat, berbuat keji, berkata dusta ya. Nauzubillah min zalik. Itulah langkah-langkah syaitan dengan segala upaya strateginya untuk membuat kita yang memang sudah ada setitik fujur hada untuk mengalahkan watakwa tadi dalam Quran Syam ayat 8. Jadi benar-benar nih kita sedang bergejolak, bisa menghambatnya, menghalangnya, menghalaunya, atau kita kalah terperdaya. Sehingga kalau kita terperdaya, Allah berfirman dalam Quran surat Zumar ayat 22, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya menerima agama Islam, lalu mendapat cahaya Allah, sama dengan orang yang membatu hatinya. Maka celaka besarlah bagi orang-orang yang hatinya membatu untuk mengingat Allah, mereka dalam kesesatan yang nyata. Hati-hati ketika kita terpedaya syaitan, kita terbujuk melakukan kemaksiatan yang terus-menerus, maka hati kita akan keras. Maka ketika hati sudah keras, Allah menutup hati kita untuk menerima hal-hal yang baik. Dinasihati teman, lu soalim lu, lu ketinggalan zaman lu, ini gak keren, ini kan zamannya begini. Nah, begitu pembenaran-pembenaran, padahal yang diberitahu adalah hal-hal yang baik gitu. Jadi hati-hati, ada 5 hal ya dari satu kitab Tibun Qulub dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, ada yang merusak hati ada 5 secara garis besar. Banyak bergaul dengan sembarang orang ya, teman-teman yang buruk gitu. Rasulullah pernah bersabda, jika ingin berteman dengan pandai besi, hati-hati akan kena panasnya. Jika ingin berteman dengan penjual minyak wangi, kamu akan mendapat wanginya. Pilihan kita mau berteman kepada orang yang mana. Insya Allah kalau hati kita terkarub kepada Allah, hati kita bersih, suci, insya Allah Allah akan mengumpulkan ruh-ruh yang sejenis, akan berkumpul dengan orang-orang saleh. Jadi sebelum kita ingin berkumpul dengan orang-orang baik, pantaskan jiwa kita sudah bersih belum? Ya, dan jangan berlebih-lebihan dalam hal makanan. Nanti Bunda Meti akan share ada hubungan makanan dengan perbuatan kejahatan gitu ya nanti ya. Kemudian banyak tidur sehingga males gitu. Apalagi nanti waktu siang atau subuh tidur, waktu malam begadang, terbalik dalam siklus fitrahnya hidup ini gitu. Bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada Pak Direktur, bergantung nilainya kepada dosen. Udah ikhtiar tuh segala macam cara intrik gitu ya. Serahkan sama Allah. Jika sudah berniat, bismillah, ikhtiar terbaik, berdoa, tawakal Allah ya. Jangan sampai bergantung kepada selain Allah. Dan senang sekali berangan-angan.
Jadi inilah yang hati-hati ketika kita sudah berbuat yang maksiat, berbuat yang dosa, maka itu akan menutupi hati kita. Kata Allah di surat Mutaffifin ayat 14. Dari hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seorang hamba apabila melakukan perbuatan dosa, maka dalam hatinya terdapat titik noda hitam. Namun jika ia bertobat, maka noda hitam itu akan dibersihkan. Tapi kalau bermaksiat lagi, ditambahkan kembali noda hitamnya. Nah, itulah jangan sekali-kali kita melakukan hal yang berbuat dosa karena hati kita selain keras juga akan tercoreng noda-noda hitam yang tentunya tidak akan bisa menerima hidayah atau menerima kebaikan. Hati-hati berteman dengan yang salah, yang menjauhkan kita dari agama ini, dari ketakwaan. Jangan sampai kita merasa menjadi orang yang sangat merugi ketika dalam surat Al-Furqan Allah ayat ke-27 sampai 29 Allah berfirman, ingatlah hari ketika orang joli menggigit dua tangannya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran gitu. Ya na'udzubillah, jangan sampai gara-gara berteman, temannya mungkin lebih secara material dia lebih hebat, lebih kaya, lebih terkenal, kita berbangga, padahal melalaikan kita dari Quran, dari ibadah-ibadah kita, tinggalkan. Itu bukan teman yang baik. Jadi hati-hati kita dirongrong menjadi manusia yang hubud dunia yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu bersumpah demi Allah, bukan kemiskinan yang dikhawatirkan menimpa umatnya, tapi Rasulullah khawatir jika dunia yang dibentangkan ini ya berlomba-lomba untuk menguasainya. Ya, orang-orang tamak, orang-orang yang benar-benar yang mengejar cuman duniawi, yang material dunia gitu. Sehingga ketika dia sholat aja tidak khusyuk, jauh dari beribadah kepada Allah, jarang ataupun lupa mengingat bahwa dia akan pasti mati gitu ya. Mudah sekali gitu baper dengan dunia, dikit-dikit nangis kalaupun kecewa dengan hal yang terjadi dalam kekalahan di dunia ini. Padahal sudah tahu bahwa ketika sedang diuji, Allah sedang jinjing kita untuk diberikan kesempatan kita untuk bersabar gitu ya. Tapi kita menjadikan sesuatu malah kufur kepada Allah, malah protes kepada Allah gitu ya. Jadi berlomba-lomba dalam urusan dunia yang tujuannya tidak sampai ukhrawi, hanya sebatas dunia saja. Hati-hati, inilah induk dari segala kemaksiatan. Dan jika sudah kita melakukan perbuatan dosa, muncul noda hitam dalam hati, maka mohon ampun, bertaubatlah, karena itu akan membersihkan noda hitam dari hati kita yang bisa menutupi hati kita. Jadi taubatlah untuk memperbaiki hati kita yang kotor, membersihkannya, mentaskiahnya dengan taubatan nasuha, ya. Jadi benar-benarlah kita bertaubat karena keburukan yang kita lakukan. Allah itu Maha penerima taubat, Ghafurur Rahim. Allah pasti gantikan dengan kebaikan. Karena janji Allah pasti benar dalam Quran surat Furqan ayat 70. Jadi jangan berputus asa, kalaupun pernah hilaf, selalu bertobat, selalu istighfar. Dan caranya untuk melembutkan hati yang sudah keras, yang sudah membatu, yang barangkali banyak noda-noda hitam dalam hatinya, maka Rasulullah bersabda, ada seseorang yang mengeluh kerasnya hati kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, jika engkau ingin melembutkan hatimu, berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Masya Allah. Jadi pesannya Rasulullah, kalau kita sudah keras nih, kok nggak bisa istiqomah lagi ya tahajud, kok aku uring-uringan banget ya, kejarnya duniawi banget, kok aku jarang ya mau sholatnya tepat waktu lagi, cepat langsung sedekah ya kepada orang miskin dan cari anak yatim. Kemudian salah satunya ikhtiar juga mengingat kematian setiap hari kalau bisa, kalau ada nanti tetangga, sanak keluarga yang wafat, lakukan takziah. Sering-sering mengingat kematian karena mati itu pasti, kita sesungguhnya adalah calon mayat semuanya. Dan dekatlah dengan Quran. Ini adalah hadis sahih bagaimana hati yang berkarat dapat kita basuh dengan mengingat kematian dan tilawah Quran. Karena ketika orang yang sudah beriman dalam hatinya kokoh gitu ya, secara akidah tauhidnya mantap gitu ya, ketika ada yang membacakan Quran, maka dia mendengar, gemetarlah hatinya dan bertambah kuatlah imannya. Tapi kalau ada yang membacakan Quran merasa berisik, merasa terganggu,
benar-benar tidak nyaman, ya berarti dia belum orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah gitu ya. Insya Allah, mari kita selalu berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Jadi kita berdoa terus untuk bisa membersihkan hati kita, melimpahkan ketakwaan dalam jiwa kita, sucikanlah ya Allah. Jangan sampai fujur roha mengalahkan takwa kita, sebagaimana secara sunnatullah Allah sudah menitipkan jiwa kita ada dua bagian, ada yang fujur, ada yang takwa. Mintalah takwa terus agar lebih dominan dalam hati kita. Jadi hakikat tazkiyatun nafs adalah bagaimana kita manusia yang secara sunnatullah di dalam jiwanya ada sesuatu titik yang cenderung bisa fujur dan ada satu bongkah yang bisa takwa. Mari kita senantiasa membersihkan jiwa kita dengan cara-cara tadi. Dengan cara apa tadi? Dengan banyak mengingat kematian, dapat sedekah lebih sering, dapat dekat dengan anak yatim, dekat dengan Quran, berteman dengan orang-orang soleh, ya, jangan banyak makan, jangan banyak tidur, gitu. Masya Allah. Kemudian hiasilah jiwa itu dengan sifat-sifat terpuji, dengan akhlakul karimah. Sekarang kita berharaplah untuk ridha Allah dengan membersihkan jiwa kita bisa berlaku sebagai hamba Allah yang takwa, karena sebelum datangnya Rasulullah ke muka dunia, para sahabat juga sebelumnya mereka dikotori dengan debu-debu kesyirikan, dengan fanatisme suku, selalu dendam, iri, dengki. Kemudian ketika Islam hadir, risalahnya dibawa oleh Rasulullah, Al-Quran, mereka berubah menjadi lebih mengenal Allah, bertauhid, ikhlas, sabar, ridho, sampai zuhud, sehingga mereka selalu menjadi orang-orang yang positif, ya Masya Allah. Begitulah setiap muslim yang berusaha untuk tazkiyatun nafs, lakukan ibadah secara istiqomah. Walaupun tidak berlebih-lebihan, walaupun sedikit tapi rutin. Kita harus mengevaluasi ibadah yang kita lakukan. Apakah hanya sebatas ibadah zohir, apa ibadah hati? Karena yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi ruh keimanan agar kita senantiasa bisa dekat takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari kita tetap lurus pada fitrah agama Allah, di mana dalam fitrah ini kita sudah bersyahadah rububiyah, sudah bertauhid bahwa kita sudah mengatakan qalu bala syahidna. Ya benar, Allah, aku telah bersaksi engkaulah Tuhanku yang esa. Maka kita menauhidkan Allah, Islam agama yang diridhoi Allah di sisinya, maka kita jangan sampai tidak menggenggam erat Al-Quran dan Sunnah. Karena sesungguhnya Rasulullah sudah menjanjikan keselamatan hidup di dunia kalau kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai kitabullah, sebagai hudan petunjuk, sebagai bayinah penjelas, sebagai furqan pembeda hak dan batil. Ya, jadi Masya Allah, fungsi Quran sebagai syifa. Wa nunazilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatan lil mu'minin. Sebagai syifa, penawar rahmat bagi orang beriman. Dan juga sunnah adalah perilaku yang ditunjukkan oleh Rasulullah, hadis adalah perkataan Rasulullah, kita genggam teguh, insya Allah kita akan selamat, dan insya Allah jiwa kita akan jiwa-jiwa yang bersih. Jadi kalau ingin ditanya, kita mau lihat siapa sebagai role model, lihatlah Rasulullah SAW, seorang manusia sempurna, suri tauladan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, sebagai uswatun hasanah. Semuanya dicontoh. Cara hidupnya, menata hatinya, kesabarannya, dermawannya, penyayangnya. Masya Allah gitu ya. Sampai gemar bersedekahnya, sering berlapar-lapar dirinya gitu ya Allah. Jadi nggak ada lagi tuh role model yang perlu diikuti sekarang. Siapapun artis yang kekinian terkenal, sudahlah. Kita kembali kepada menyiapkan ukhrawi kita. Genggam teguh Quran dan Sunnah. Jadikan role model terbaik kita adalah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena ketika Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu ditanya oleh seorang sahabat, Hisham bin Amir radhiyallahu an berkata mengenai akhlak Rasulullah. Ibunda Aisyah menjawab, akhlaknya Nabi adalah Quran. Untuk itulah bagaimana kita bisa berakhlak Quran, menjadi generasi Quran. Kalau kita sudah berislam, sudah bertauhid sejak dalam kandungan ibu kita berusia 4 bulan, bagaimana kita menjaga akidah kita?
Bagaimana kita menjalankan syariah kita sebagai Islam yang kafah, yang istiqomah ibadahnya, yang menjalin muamalah yang baik dengan sesama. Dan akhirnya kalau sudah digenggam tauhid akidah yang kokoh ibarat akar pohon, pastinya ibadah tidak akan terasa berat. Salat bukan rasanya sebagai kewajiban lagi, tapi sebagai kebutuhan, Masya Allah gitu ya. Ya, usia remaja barangkali belum rutin, tapi karena dari kecil sudah terbiasa melakukan syariat, insya Allah ibadahnya menjadi ala bisa karena biasa. Dan yakinlah ketika akar yang kokoh, batang yang besar akan membuat hasil panen buah yang banyak, daun yang rindang. Itulah buahnya, akhlak yang indah, akhlakul karimah yang mencerminkan Quran. Karena sesungguhnya Rasulullah turun ke muka bumi adalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang solih. Jadi kita sebagai umatnya pun harus berazam, ya Rob, kita tak mampu mensyiarkan ayat-ayat Quran kepada orang lain, tapi perlihatkan akhlak yang indah yang Islam ajarkan. Untuk itulah mari kita sama-sama, kita dengan akal kita harus punya ilmu. Bagaimana kita bisa berakhlak baik, beramal baik kalau kita nggak punya ilmu? Ilmu dari mana, Bunda Meiti? Ilmu dari Quran yang tak ada keraguan di dalamnya. Bagaimana kita bisa beramal yang menghasilkan tadi akhlak yang baik ya, seperti pohon yang menghasilkan buah kalau ilmunya tak tahu. Untuk itulah kita harus berilmu. Setelah kita itu beriman, kita berilmu agar kita dapat beramal salih sesuai dengan tuntunan syariat agama ini. Sehingga Allah menjanjikan kalaulah seorang seorang yang berilmu, maka ia akan selamat ya. Jadi kalau mereka berkata sekiranya kamu mendengarkan dengan panca indera yang mendengar, memikirkan dengan pikiran akal kita, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala. Jadi kita harus banyak mendengarkan. Nanti kita akan bahas secara saintifik. Bunda akan sharing bagaimana kita bisa mentazkiyah dengan potensi apa yang Allah titipkan perangkat panca indera kepada kita. Ya, kemudian ini dia ada 3 hal penting yang dapat dimanfaatkan untuk meraih ilmu agar kita dapat beramal sebaik-baiknya. Janganlah sampai kita yang tidak tahu apa-apa, kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kita dapat bersyukur. Jangan sampai sudah diberi Allah pendengaran, penglihatan dan hati, kita menjadi manusia yang fujur. Bagaimana kalau kita tadabbur hari ini? Seorang adik-adik mahasiswa di UII adalah orang yang terpelajar, orang yang pasti punya ilmu pendidikan lebih tinggi dari anak-anak remaja SMP dan SMA tentunya. Mari tadabbur Quran surat Ali Imran 190 sampai 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari layaati liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab. Masjid Ulil Albab di UII ya, adalah masjid orang-orang berakal. Siapa orang-orang yang berakal? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang berakal adalah orang yang mampu mengingat Allah, tafakkur, mengingat Allah selagi mereka sedang berdiri, duduk, berbaring, memikirkan kejadian langit dan bumi sembari berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi orang berakal bukan hanya pinter IPK-nya 4, tapi bagaimana dia mampu berpikir tentang Allah, berzikir, berpikir, bertafakur apa yang diciptakan Allah di langit dan bumi termasuk dirinya sendiri. Jadi sampai Rasulullah ini menangis ketika riwayat ini dari hadis dari diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Bilal mencari Rasulullah ketika subuh, ketika mau sholat subuh. Ya Rasulullah kemana? Dia melihat Rasulullah sedang menangis terisak-isak. Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Tanya Bilal. Rasulullah menjawab, apa yang dapat melarangku menangis sedangkan telah turun kepadaku malam ini satu ayat. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda kebesaran bagi orang yang berakal. Kemudian beliau bersabda, celakalah bagi orang yang membaca, namun ia tak mampu merenungkannya.
Jadi hati-hati ketika kita membaca surat Ali Imran tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafi laili wan nahari layatil ulil albab. Langit bumi siang malam kita pikirkan betapa besarnya Allah, betapa maha sempurnanya Allah. Jadi dalam satu modul yang saya ikuti dari Ustadz Nauman Alikan dalam lecture seriesnya, bahwa ulul albab adalah orang yang tidak ada gangguan emosional, orang yang tidak tertarik penuh kepada dunia, orang yang tidak mudah distraksi, orang yang selalu merenungkan ciptaan alam ini ya, dan selalu mencari kebenaran. Jadi mari kita menjadi manusia ulul albab. Secara physically Allah sudah titipkan untuk kita mampu berilmu dengan panca indera kita. Ada pendengaran, mata, hidung, mulut, ya, lidah kita sampai kulit kita. Bagaimana kita lakukan ini agar kita mampu mentazkiyah nafs kita, jiwa kita yang ada kecenderungan bisa fujur? Caranya adalah bagaimana kita menginput panca indera kita agar nanti pesan input yang diterima lewat telinga, lewat mata, lewat hidung, lewat lidah, lewat kulit tersimpan di akal sehingga akan direfleksikan menjadi hati yang suci, hati yang jiwa yang murni, sehingga ketika sudah baik semua ini akan menyuruh jasad kita berperilaku baik. Karena secara saintifik medis, secara ilmu kedokteran, Masya Allah, panca indera itu menginput pesan, pesannya sampainya ke otak. Dan otak adalah pusat perintah dari sistem organ. Sehingga kalau ada yang cedera otaknya, penyakit misalnya stroke cerebrovaskular, ada impairment dalam hal motorik, bergeraknya sulit, ada memorinya yang terganggu, ada yang berbicaranya terganggu, macam-macam, semua disentralkan di otak. Dan otak adalah sentral komando. Ibarat sebuah perusahaan ada direktur. Kalau direktur isinya, komandonya, perintahnya adalah baik, maka perintah yang keluar dari mulut seorang direktur kepada bawahannya tentu hal-hal yang baik. Tapi kalau kepala gangster, tentu yang keluar adalah perintah-perintah yang jahat. Auzubillah. Itulah juga seorang tubuh manusia, bagaimana kita mampu menjaga panca indera kita, memilah, memfurukon mana yang masuk ke telinga kita, mana yang harus kita pandang, mana yang tidak. Ya, jadi ini sentral sebagai sistem, dan secara penelitian tahun 2005 3 dekade 30 tahun terakhir adanya hubungan yang sangat bermakna antara otak dan hati. Allahu alam, hati itu apakah jantung, apakah hati. Tapi di sini kolbu, menurut Syekh Abu Al-Hasan Ali, bahwa kolbu sifatnya lembut, ketauhidan terdapat dalam jiwa manusia. Mungkin satu yang lebih abstraksi sebenarnya. Jadi kalau otaknya menerima baik, ada koneksi kepada kolbu, maka kolbunya pun akan baik. Gitu. Insya Allah kalau kolbunya segumpal dagingnya baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan dalam otak juga ada suatu yang disebut hormon. Otak adalah sentral bagaimana releasing hormon. Apa itu hormon? Secara etimologis bahasa, hormon adalah first messenger, pesan. Hari ini Bunda Meti mengisi kajian di Masjid Kampus UII, pesannya lewat Zoom meeting. Berarti ada suara yang tersampaikan, audio dan visual yang tersampaikan. Itulah yang disebut first messenger, hormon. Jadi kalau demikian, ketika otak mengeluarkan hormon, hormon ini akan terus berjalan masuk ke pembuluh darah, sampailah kepada target organ yang akan diperintahnya untuk berfungsi. Contoh, kalau kita hari ini ingin tenang, maka otak memberikan hormon ketenangan, sampailah kepada tubuh kita, menghasilkan hormon endorfin, hormon dopamin, oksitosin, serotonin. Tapi kalau otak memerintahkan hormon cemas, hormon kemarahan, maka yang keluar hormon stres, nanti kita akan bahas. Sehingga semua sistem organ berfungsi karena ada hormon-hormon yang diperintahkan, yang dikeluarkan dari otak sentral kepala kita. Ada kelenjar hipotalamus, ada juga hipofisis, dia mengeluarkan hormon sesuai dengan target spesifik organ-organ yang dia beri pesan. Jadi disebutlah otak tadi atau hipofisis tadi sebagai master of glands yang dapat mengatur metabolisme, ya, pencernaan makanan, nanti adanya sel telur, kesuburan, gitu ya, adanya mau tumbuh kembang, adanya growth hormone, gitu, adanya hormon stres,
Ya, kalau ada serangan gitu kita menjadi stress, alert, gitu, fight and flight, ada kortisol di sana. Bagaimana behavior kita menjadi orang yang kalem kah? Itu semua adalah fungsi hormon yang yang dikeluarkan dari central master gland tadi, dari otak kita. Nah, jadi kalau ada orang yang cenderung fujur, yang tak mampu mengingat Allah, tapi dia larut dengan emosinya yang meledak-ledak, kemarahan, dan tak mampu menjaga hati dari hal-hal buruk, maka apa yang terjadi? Terjadilah depresi, pressure, ansietas, ketakutan, semuanya itu akan membuat mekanisme gagal dalam otak, sehingga membuat ia tak berdaya, terjadilah kegagalan fungsi organ-organ tubuh. Nah, inilah contoh gejala-gejala orang yang tak mampu bisa mengatur jiwanya, mengisi jiwanya dengan ketakwaan, karena kalau kita mengingat Allah, pasti kita akan tenang. Allah bersama kita gitu ya. Pasti kalau kita sabar, Allah ma'as sabirin. Kita tahu ayat itu. Tapi kalau kita nggak kenal Allah, maka kita akan depresi, tak tahu kemana mau berpegang. Akhirnya jadi jatuh kesyirikan. Minta tolong sama dukun gitu ya. Nauzubillah. Jadi marah meledak-ledak gitu. Jadi gampang depresi, tidak punya tujuan, sampai nanti mudah untuk berbuat kejahatan, sampai nanti akhirnya bisa bunuh diri. Nah, inilah respon tubuh kalau kita cenderung ke arah kefujuran atau ke arah yang tidak baik, respon stres yang berlebih-lebihan, karena sebenarnya tubuh itu diberikan Allah dua kesempatan yang membalans antara syaraf otonom, antara saraf parasimpatis dan saraf simpatis. Apa itu Bunda Meti? Nggak ngerti kami yang bukan kedokteran. Ingat saja, saraf simpatis adalah syaraf untuk mengatur fight and flight response. Sehingga nadi kita cepat, ya, sehingga pencernaan terganggu, terkeluarnya hormon kortisol yang meningkatkan adrenalin, sehingga terjadilah gangguan-gangguan pada denyut jantung yang cepat dan lain-lain. Sementara increase heartbeat ya. Sementara opposite-nya adalah parasimpatis. Parasimpatis adalah rest and digest. Jadi orangnya bisa kalem, bisa tiduran, bisa rileks, nadinya mulai teratur. Nah, inilah tubuh yang bisa kita pahami bagaimana kita mau cenderung menggiring tubuh kita dominan simpatis atau kita berusaha menggiringnya ke arah parasimpatis. Caranya bagaimana? Caranya adalah seperti kalau kita bawa mobil, kita injek gas kencang-kencang, maka yang dominan adalah simpatis. Ya, stres respon kita lupa bahwa semua ujian dalam kehidupan kesulitan datangnya dari Allah. Kenapa enggak minta sama Allah untuk minta jalan keluar? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Beri aku jalan keluar, jalan masuk terbaik, kepadamu lah aku mohon pertolongannya, Rob. Al-Isra 80. Tapi kalau kita lupa, ya ada berlarut-larut, terus berlarut-larut. Ya, akhirnya yang dominan simpatis, injek gas terus gitu. Tapi kalau kita bisa mencari cara untuk keluar dari kesulitan atau mencari problem solving, insya Allah Islam the best way gitu. Cara dalam Islam itu banyak untuk membuat orang itu lebih keluar dari kesulitannya, maka yang dominan adalah parasimpatis. Dan inilah mengapa Allah itu bertanya kepada kita ketika surat Al-Infitar ayat 6 dan 7. Kita bahas ayat 7-nya. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Jadi bagaimana Allah sudah berfirman menciptakan tubuhmu seimbang. Contohnya syaraf aja otonom tadi, ada parasimpatis, simpatis seimbang. Kok kita sampai durhaka membuat yang dominan simpatis? Apakah Allah yang salah membuat kemudaratan pada kita? Tidak. Suatu bencana, suatu kerusakan adalah karena tanganmu sendiri, kata Allah. Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Membaca Quran aja ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang mudarat, kita sendirilah yang melakukannya. Jadi kalau kita terlarut dalam keadaan yang simpatis, artinya apa? Maka tubuh secara otonom tidak kita sadari akan memproduksi hormon stres yang berlimpah ruah di tubuh kita. Kortisol melepaskan hormon kortisol dalam tubuh berlimpah-limpah, apa dampaknya? Pertama, otak kita akan sulit konsentrasi, akan cemas, akan depresi, gangguan mood. Jantung kita akan cepat meningkat, kolesterol lebih cepat menggumpal, nadi cepat, dan resiko terjadi jantung koroner, serangan jantung ya. Kemudian nyeri otot, nyeri sendi, imun sistemnya drop, kulitnya sampai nanti bisa rambutnya rontok gitu ya. Luar biasa sampai timbul jerawat gitu.
kemudian saluran cerna, ada yang sampai diare, ada yang konstipasi, ada perutnya bega, ada yang nyeri, sampai nanti reproduksi sistemnya adalah premenstrual syndrome. Para wanita yang nyeri haid, ada gangguan haid, harusnya datang tiap 28 hari sekali, siklus haidnya gara-gara stres bisa 3 bulan sekali. Bisa banget, karena sentralnya adalah hormonnya dari otak. Karena kita tak mampu men-shifting ke arah parasimpatis, yang dominan adalah simpatis. Jadi untuk itulah kita harus sadar diri, seiring umur kita bertambah, kita juga akan mengalami dropnya sistem daya tahan tubuh. Lihatlah ketika sudah bergeser ke usia senelis, ya, usia tua, 60 ke atas, maka sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 15, sehingga apabila kita telah dewasa umur sampai 40 tahun, berdoalah kepada Allah, ya Tuhan, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Engkau berikan kepadaku dan juga kepada orang tuaku supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Jadi kalau ada umur 40 belum juga kenal Allah, masih juga dominan yang fujur, masih meledak-ledak, saraf otonom simpatisnya lebih dominan tubuhnya, nggak tahu cara problem solving yang diajarkan Islam, dia adalah orang yang rugi. Jadi itulah kemudian kenapa kalau kita stres, hormon adrenalin berlimpah ruah, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, nutrisi ke dalam sel-sel tubuhnya terhambat karena adrenalin mengecilkan pembuluh darah, apapun makanan sehat yang dimakan sulit nyampai ke dalam sel karena sudah terjadi pengecilan pembuluh darah akibat adrenalin hormon stresnya juga berlimpah ruah, dan juga meningkatnya gula darah secara otomatisasi. Sehingga juga dalam sistem imun, ketika orang itu tidak mampu manajemen stres yang baik, tidak mampu men-shifting ke arah parasimpatis, maka terjadilah down regulasi imun sistem. Jadi gampang sekali sakit gara-gara dia stres. Ini jaras-jarasnya secara fisiologis ya, kalau orang yang banyak stresnya, baik fisik, mental, ya, atau nutrisi yang salah, dia akan merusak, akan meningkatkan kortisol dan terjadi inflamasi imun sel. Jadi terjadi badai sitokin berlimpah dalam tubuhnya, meradang sendiri, padahal gara-gara stres yang sifatnya mental gitu ya. Makanya benar-benar jangan sampai sakit mental deh gitu. Jangan sampai kita fujur, kita harus menjadi orang yang takwa. Dan jangan sampai, dan ini yang paling luar biasa, orang penyakit diabetes mellitus bukan karena orang yang terlalu banyak makan gula saja. Penelitian terakhir mengatakan bahwa orang-orang yang sangat tidak bisa lepas dalam stres hidupnya juga beresiko menderita resistensi insulin dan pankreasnya letih sehingga dia mudah menjadi penderita diabetes mellitus. Ya, jadi luar biasa serangkaian kejadian-kejadian yang menggiring manusia untuk datang kepada ke arah fujur. Islam menjadi solusi, the way of life. Jadi bagaimana? Pertama, segala carut-marut kesulitan dan depresi kita ingat. Ala bizikrillah takmainul qulub. Bagaimana ingat kepada Allah, hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Janji Allah pasti benar. Ingat Allah dengan zikirkah? Astagfirullah, astagfirullah. Ya, semua dengan menyebut nama Allah, minta tolong. Wasta'inu bisobri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kalau dalam kesulitan. Karena ingat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebani manusia di luar kemampuan. Kalau ingin menguji kita sesuai kemampuan. Allah, aku ridho diberi sakit. Allah, saat ini aku nggak punya uang, ya Allah, aku ridho. Aku akan takwa karena janjimu, ketika aku takwa engkau akan berikan jalan keluar, tak disangka-sangka Allah. Jadi itulah ketika ingat Allah. Lakukan sholat, wasta'inu bisobri wassalah. Jadikan sholat sebagai penolong kita, di mana di dalam satu hadis sahih, jika seorang hamba berdiri untuk sholat, kemudian dosanya diletakkan pada pundaknya, kemudian ketika dia ruku dan sujud, maka berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Allahu Akbar. Jadi kalau kita sudah bermaksiat, Allah Maha Pengampun Ghafurur Rahim, ambil wudhu, sholat, dosa akan berguguran jatuh ketika kita ruku dan sujud. Kemudian apalagi? Islam punya cara yang terbaik ketika kita sudah dalam keadaan fujur, kemaksiatan, dosa yang banyak. Jadikan saumu junnah, jadikan puasa sebagai tabir penghalang dari perbuatan dosa kita, dari perbuatan dusta kotor kita. Ini sabda Rasulullah. Ya, jadi dalam Ramadan kali ini
kita wajib yang sudah balik, muslim, berakal, tidak ada uzur. Kita tahu Al-Baqarah 183 bagaimana perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah khususkan kepada orang beriman. Kalau dia nanya, Bunda, itu kok dia muslim kok nggak puasa, Bunda? Barangkali dia belum beriman. Karena ayat ini dikhususkan kepada ya ayyuhalladzina amanu. Dan Allah inginkan kita puasa bukan untuk sehat. Bukan, kita puasa untuk Allah agar kita bertakwa, mensucikan juga badan kita, ya, mensucikan jiwa kita, agar kita dapat mengamalkan amalan-amalan solih, seperti kita sholatnya diperbanyak, sholat sunatnya, sholat rawatibnya, sholat taubatnya, selain kita menahan lapar dan dahaga, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga pandangan, rutin membaca Quran. Masya Allah. Dengan demikian kita menjadi manusia yang tertempa menjadi takwa di bulan Ramadan ini. Takwa artinya mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Insya Allah kalau hati ini bersih, maka kita tidak akan pernah kenyang atau bosan untuk membaca Quran. Jadi kalau ada orang yang jarang baca Quran, barangkali hatinya belum terlalu bersih. Tapi kalau orang yang selalu saja dalam aktivitasnya Quran gitu ya, walaupun satu ayat dia baca, insya Allah patokannya, parameternya adalah hatinya insya Allah sudah bersih. Jadi mari kita manfaatkan panca indera untuk tazkiyatun nafs, telinga. Bagaimana telinga? Bahasa terbaik di muka dunia adalah tilawah Quran. Insya Allah ketika telinga kita mendengar Quran, ayat-ayat Allah, insya Allah Quran menjadi hudan, menjadi furqan, pembeda hak dan batil, petunjuk, hudan, dan juga syifa. Insya Allah secara saintifik, Masya Allah, gelombang bacaan yang dibacakan Quran ataupun audio murotal diteliti berada dalam gelombang alfa dan theta. Dalam keadaan khusyuk, meditatif, yang luar biasa menghasilkan hormon kebahagiaan, serotonin, endorfin, melatonin, Masya Allah. Itulah gelombang otak kalau kita mampu rutin mendengarkan bacaan Quran. Dan penelitian juga mengatakan ketika kita mendengarkan Quran 1 hari saja 3 jam, maka akan memperkuat imun sistem, melindungi otak dan juga jantung, sampai untuk regenerasi sel kita yang sudah mati ataupun tua diganti jadi sel baru. Jadi Masya Allah ketika kita membaca Quran surat Al-A'raf ya ayat 204, ketika Quran dibacakan, dengarkan dengan baik, lalu kita akan menerima rahmat dari Allah. Kalaulah kita membaca riset-riset seperti ini, bukan berarti kita harus menunggu riset baru melakukan gitu. Ini menguatkan saja sebagai bentuk kita semakin kuat yakinnya bahwa Quran itu Masya Allah. Di sini dianalisa otak bagaimana mendengar Quran dan mendengarkan musik diukur dengan ensefaloelektrogram. Dilihat di sini gelombang alfa yang baik tadi ya, alfa, lihat Q1, Q2, Q3 lebih banyak menghasilkan gelombang alfa yang rileks dibandingkan hanya mendengarkan musik yang warna biru ini ya, M1, M2, M3. Ini penelitian tahun 2015 di Malaysia. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang didustakan dengan turunnya Quran di bulan Ramadan ini, ternyata juga sebagai salah satu sarana kita untuk dapat membuat kita sehat gitu ya. Lihatlah ketika sel kanker didengarkan Quran, terjadi explode, jadi selnya apoptosis sendiri, mati sendiri. Produksi zaitun dan madu berlimpah ruah dari beberapa riset-riset yang dilakukan dari pertanian dan peternakan ini didengarkan Quran. Dan bacalah Quran dengan tartil, di mana perintah Allah dalam surat Munjamil ayat 4, karena dengan membaca Quran dengan tartil ada hikmah yang kita peroleh. Kalau kita baca Al-Fatihah 1 nafas, maka otomatisasi kita akan deep breathing. Dan tahukah para sahabat ketika kita menarik nafas, menahannya beberapa saat, kita melakukan deep breathing, inilah yang terjadi dalam penelitian. Elemen may provide a mechanism, jadi shift the autonomic nervous system dari yang simpatis, yang lebih stres gitu ya, fight and flight, mengarah menjadi lebih rest, lebih kalem. Jadi dengan narik nafas, tahan sejenak, lepaskan pelan-pelan,
Suatu perilaku yang demikian yang bisa kita lakukan dengan membaca Quran one day one juz. Kita akan menghasilkan deep breathing yang luar biasa, sering dan kontinunya. Terbayang kalau sehari, jangankan one day one juz ya, satu ain aja sudah melatih deep breathing. Ya, bilang Bunda kalau nyanyi Bunda ya bisa saja, nyanyi kan mungkin bisa deep breathing, tapi kan nggak dapat pahala, nggak dapat rahmat dari Allah. Pilihan pada kita masing-masing mau nyanyi atau baca Quran gitu ya. Kemudian panca indera apalagi yang bisa mensucikan jiwa kita, mendekatkan hati kita kepada Allah? Panca indera hidung. Panca indera hidung itu berhubungan apa yang kita cium menyampaikan pesan sampai ke sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang membentuk tingkah laku emosional kita. Kita mau tenang, kita mau rileks, sehingga wewangian yang ditangkap panca indera penciuman salah satu usaha kita untuk dapat mencapai ketenangan. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa barang siapa ditawari minyak wangi jangan menolak karena enak aromanya, ringan dibawa, dan malaikat senang sementara syaitan membencinya. Tapi untuk para wanita ada adabnya memakai wangi-wangian, tidak berkeliaran di luar rumah. Kalau yang sudah menikah, silakan dalam rumah di dekat suaminya. Tapi yakinlah dengan aromaterapi misalnya di dalam mobil gitu ya. Kita buat essence oil dengan diffuser, atau kalau nggak punya diffuser kita buat pandan, kita buat dalam pouch, atau biji kopi asli kita grindel, insya Allah aromaterapi tadi sampai ke dalam sistem limbik membuat emosional kita pun stabil. Ya, jadi Rasulullah sangat menyukai wangi-wangian. Suka ambergris, suka misik, suka kasturi, banyak sekali hal-hal yang disukai Rasulullah tentang wangi-wangian. Berikutnya panca indera lidah yang tadi kalau ingin tidak sampai hatinya keras, hati-hati, jangan terlalu banyak makan, apalagi makanannya tidak benar. Kita harus tadabur Quran sebagai sebaik-baiknya petunjuk. Al-Baqarah 168. Hai manusia, makanlah yang halal dan thayyiban. Ya, ya ayuhan nas. Nas seperti manusia sekalian. Alam bukan hanya insan, bukan hanya iman, amanu, tapi nas. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi makanlah yang halal. Nanti madu bagus, tapi dibelinya dari uang haram. Nauzubillah gitu ya. Jadi halal, thayyib diolah yang tidak berlebih-lebihan, tidak ada zat-zat yang membuat kemudaratan dalam makanan tersebut, dan yang terdapat di bumi. Kalimat di bumi secara kita tadaburi secara ayat-ayat kauniyah bahwa yang di bumi adalah yang tumbuh di tanah dan disinari matahari langsung. Beda kita makan pisang yang orisinil tumbuh dari tanah, yang langsung panen dari tandannya, sama pisang yang diolah masuk ke dapur jadi bolu pisang. Ya, ada intervensi manusia yang terbatas dibandingkan pisang yang orisinil. Jadi kalau kita bisa istiqomah untuk makan halal, thayyib, dan berasal dari bumi, lebih banyak yang orisinil, apa manfaatnya? Ternyata kalau kita memulai mengisi perut kita makanan-makanan yang diperintahkan Allah tadi, ya, kita akan membuat saluran cerna kita healthy gut. Healthy gut adalah saluran cerna yang sehat, ternyata membuat impact kepada happy brain. Ada apa dengan healthy gut dan happy brain? Ternyata serotonin adalah hormon yang terdapat banyak di otak untuk memperbaiki suasana hati, mengguiding kita untuk berbuat yang baik gitu ya, berbuat yang lebih kalem. Itu ternyata jalur-jalur serotonin yang berlimpah di otak, dia bukan diproduksi di otak. Ternyata hormon serotonin diproduksi, dan serotonin ini akan banyak terdistribusi di seluruh lapisan jaringan otak kalau kita banyak bersujud, karena aliran darah saat kita bersujud adalah membuat aliran semua zat-zat penting tersampaikan kepada sel-sel syaraf. Jadi kalau orang jarang sujud ya tadi aliran dapat hormon serotoninnya nggak dapat merata gitu. Dan di manakah hormon serotonin itu diproduksi? 95% hormon kebahagiaan, ketenangan otak tadi di dalam perut kita, di dalam saluran cerna kita. Jadi hati-hatilah kalau mau menginput makanan, ayo pilihlah. Ya Allah, secara ilmu kedokteran Bunda Meti sudah menyampaikan supaya hormon bahagiaku melimpah di otak, aku sujud, aku milih deh makanan yang bahan bakunya bisa dibentuk menjadi serotonin, bukan makanan sampah yang malah tidak bisa membentuk serotonin. Apa itu serotoninnya? Serotonin itu ditangkap oleh otak dan dominan ditangkap di bagian depan di belakang dahi yang disebut prefrontal cortex.
Ternyata Masya Allah, serotonin yang banyak melimpah ditangkap reseptornya di prefrontal cortex, dialah yang akan membuat orang di prefrontal cortex akan membuat kita gampang empati, gampang bisa lah melakukan empati, rasa turut, bisa merasakan kesusahan sesama, punya insight yang baik, punya emotion regulasi yang baik, punya moralitas yang baik, punya mengatur regulasi tubuh yang baik, bisa berkomunikasi yang baik, yang hangat, yang ramah, tidak menyakiti orang, bisa menjaga ketakutannya itu tidak membuat dia ketakutan tak tentu arah. Ternyata prefrontal cortex ini perlulah dia mendapat si serotonin tadi, ya. Jadi kenapa kalau si prefrontal cortex ini kurang bahan-bahan baku tadi? Jadi tadaburlah kita dengan Quran, kalau manusia itu mentalnya tidak sehat, gemar berdusta, gemar berperilaku yang tidak baik. Suatu penelitian di Virginia Tech Carolina Research Institute bahwa kebenaran dan kebohongan diucapkan seseorang bisa ditentukan dari bagian korteks prefrontal dengan MRI. Tepat di ubun-ubun di belakang dahi yang kita sandarkan ketika kita bersujud, letaknya prefrontal cortex. Ketika kita melakukan durhaka kepada Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 15-16, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian yang buruk tadi, kami akan tarik ubun-ubunnya bagi orang yang mendustakan lagi durhaka. Jadi benar-benar ketika orang berbohong, orang berdusta, orang yang mentalnya sakit, Allah mau tarik ubun-ubunnya. Benar-benar dari prefrontal cortex yang bermasalah. Sehingga prefrontal cortex tadi butuh hormon-hormon ketenangan yang serotonin tadi, sehingga teori terbaru orang-orang yang sakit psikiatri atau psikologi gitu ya, dulu dikasihnya chronic stress, gangguannya diberikan penenang gitu ya, penenang. Sekarang setelah diteliti ternyata present discovery, penemuan terakhir, bagaimana kalau orang-orang yang gangguan psikologis diterapi dengan memberikan diet yang baik. Nah, gitu ya. Terus disuruh sholat, sujud gitu ya. Dan ternyata itulah terapi untuk memperbaiki chronic stress. Masya Allah, penelitian terbaru. Nah, jadi kita kembalilah sekarang mengerti bahwa serotonin level berasal dari makanan. Dan makanannya seperti apa? Ada kurma, ada madu. Masya Allah, ternyata madu mengandung zat yang membangun serotonin, itu adalah asam amino triptofan. Ini penelitian rohani kontren triptofan ya, sehingga dapat dikonvert menjadi serotonin. Allahu Akbar gitu ya. Bagaimana kita bangga sebagai Islam. Penelitian terbaru bukan berarti kita gara-gara penelitian jadi takwa. Kalau kita beriman sami'na wa ta'na saja, ini malah menambah keimanan. Penelitian di luar negeri apalagi makan kurma juga mengandung triptofan yang membangun serotonin, dan minum air putih juga demikian membuat serotonin berlimpah dalam tubuh kita. Dan inilah ketika bulan Ramadan, para sahabat, hati-hati jangan sampai berbuka dengan bukaan yang salah. Kita harus menjadi duta perubahan. Para adik-adik mahasiswa, berbukalah sebagaimana Rasulullah mencontohkan. Berbukalah dengan kurma rutop, kurma basah. Enggak ada kurma tamar, kurma kering. Enggak ada minumlah seteguk air. Jadi Bunda kalau makan kolak, makan ini, makan itu, boleh enggak? Ya boleh. Tapi kalau kita ingin melakukan prioritas, contoh Rasulullah, lakukan buka puasa seperti ini. Selain dapat pahala, Rasulullah bangga kepada umatnya, kita mendapat limpahan serotonin yang banyak dalam otak kita, sehingga insya Allah ketenangan dalam jiwa kita, kebersihan dalam jiwa kita lebih dominan. Ya, jadi Masya Allah perintah Rasulullah ketika kita nggak sempat sahur, ya udah deh minumlah air. Ternyata dengan kita cukup air, serotonin kita juga terjaga. Kemudian panca indera mata. Jangan sampai mata kita salah menangkap. Cahaya matahari itu adalah switch on bagaimana sistem tubuh untuk bangun pada pagi hari. Jangan sampai cahaya matahari malah kita menutup mata. Ya terbalik, nanti nggak ada cahaya matahari malam malah melek gitu ya, clubbing, olahraga malam, terbalik gitu. Karena Allahu nurus samawati wal ard, Allah lah pemberi cahaya langit dan bumi, ditangkaplah cahaya dengan mata, karena itulah yang akan membuat kita bangun melihat sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, melihat afaq, tanda-tanda kekuasaan Allah di segenap ufuk alam semesta dan diri kita sendiri.
Ya, bahasa diri sendiri adalah ilmu kedokteran mempelajari tubuh manusia, bahwa dengan begitu kita akan menjadi hatta tabayyana lahum annahul haq. Kita menjadi yakin dan jelas Al-Quran itu benar sebagai pedoman hidup kita. Jadi dengan mata kita melihat, Masya Allah, matahari bersinar, ditangkap daun-daunan, daun-daunan fotosintesis, dari air hujan yang turun terjadilah ke pengeluaran oksigen dari fotosintesis. Aku bisa menghirup, ya Allah, udara dalam atmosfer ini. Makanya kalau ada orang jolim menebang hutan, membakar hutan, bagaimana nasib anak cucu kita untuk bernafas? Karena sesungguhnya yang menghasilkan oksigen adalah luaran dari fotosintesis dari bantuan cahaya matahari. Allahu Akbar. Inilah orang yang ulul albab, memandang ciptaan alam, semakin bertambah keimanan dan semakin dia mengenal kebesaran Allah. Kalau ingin jatuh cinta sama Allah, kita harus mengenal kebesarannya, harus mengenal segala ciptaannya. Ya, jadi pergunakan panca indera mata memandang alam, biosfer, kita tinggal dari kombinasi bebatuan, tanah, air, dan udara. Ya, jadilah orang-orang ulul albab yang bisa menjaga khalifah fil ard, yang memakmurkan bumi bukan merusak bumi. Ya, jadikan bagaimana energi-energi terbarukan menjadi sumber resource dari alam ini yang tidak bisa merusak alam. Ya, agar anak cucu kita kelak masih bisa hidup di dunia ini. Ya, jangan sampai sebagai umat Islam malah merusak karena matanya salah lihat. Yang dilihat cuma game mulu gitu ya. Sinetron mulu, nauzubillah min zalik. Ya, dari malam juga, dari mata juga kita melihat siang dan malam. Dari siang kita diperintahkan Allah untuk mencari rezeki, beraktivitas, dan malam supaya kita istirahat. Jadi jangan sampai kita malam bergadang, olahraga malam, naik sepeda, main bulu tangkis, tinggalin deh. Karena Rasulullah tidur setelah sholat Isya, gitu ya. Rasulullah nggak suka begadang-begadang. Nah, kecuali yang melakukan sholat dan safar, kata Rasulullah di hadis yang lain. Tapi rutinitas Rasulullah tidur di awal malam dan dia bangun di sepertiga malam untuk tegakkan sholat tahajud. Lakukan padaman lampu di malam hari, tutup bejana, maksudnya jangan makan minum ngunyah-ngunyah lagi, karena tuntunannya demikian, karena tidur dengan lampu yang gelap akan menghasilkan hormon melatonin, hormon yang dapat memperbaiki sel tubuh kita dengan sempurna. Jadi Masya Allah, Rasulullah menjadi role model kita kalau kita benar-benar menjadikan uswatun hasanah adalah contoh kita dalam hidup sehari-hari, kita tidak akan tersesat. Dan terakhir, panca indera kulit, bagaimana kita menjaga kesucian tubuh kita dan hati kita, berwudu. Ya, selain membersih dalam kitab Taharah, kita mengenal wudu, dan wudu juga dapat menggugurkan dosa. Dari hadis riwayat Muslim, siapa yang wudu kemudian membaguskan wudunya, keluarlah dosa-dosanya hingga keluar dari bawah kukunya. Jadi kalau ada yang misalnya buang angin, wudu lagi, buang air kecil, wudu lagi, jaga terus wudu. Insya Allah syaitan pun tak akan mampu mengganggu kita terus menggugurkan dosa-dosa kita seiring dari keluarnya jatuhnya air wudhu dari bawah kuku kita. Masya Allah. Dan kemudian potensikan panca indera kulit kita sebagai orang tua, ayah dan bunda, lakukanlah sentuhan lembut pada anak-anak kita. Peluklah mereka dengan hangat. Ternyata koneksi antara orang tua dan anak, suami dan istri yang saling touching, akan menghasilkan hormon oksitosin yang membuat rasa bonding, rasa kasih sayang yang luar biasa, yang akan reduce stress and anxiety, akan mengurangi stres dan ansietas. Dengan demikian hati kita pun bersih, tidak ada rasa was-was, tidak ada fujur, karena kita merasa tersentuh kulitnya dengan orang-orang yang kita sayangi. Baiklah, demikian yang bisa Bunda Meti sampaikan. Kita melakukan tazkiyatun nafs dengan serangkaian ayat-ayat yang menjadi ayat-ayat kauliyah dari Quran, bagaimana kita dibimbing melakukan pembersihan jiwa dan kita mempotensikan panca indera kita agar kita menghasilkan jiwa yang benar-benar bersih. Karena ketika tubuh ini terdapat segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging adalah hati atau kolbu. Jadi demikian, marilah kita menjaga kolbu kita, nafs kita, dengan selalu mengingat Allah. Islam is not a name or a title, it is the best way in our life. Jazakumullah khairan katsiran, segala yang sempurna datangnya dari Allah, segala kekurangan datangnya dari Bunda Meti. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, suaranya tidak terdengar, berdengung. Oke, nah, terima kasih Bunda Maiti. Materinya masih luas sekali ya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada sobat muslimah sekalian yang ingin bertanya dipersilakan. Pada hal yang pernah saya alami sebelumnya, yaitu di mana ada orang yang berkata seperti itu. Ilmu kok dunia terus yang dicari, kok ilmu dunia terus seperti itu pertanyaannya. Nah, lalu pertanyaan saya, apakah benar ada perbedaan di dalam yang namanya seperti ada namanya ilmunya dan ilmunya? Padahal ilmu yang dipelajari di sekolah pun seperti yang kita ketahui ya, pelajaran dunia, fisika, dan yang dipelajari terusnya itu dimana pelajari juga oleh Islam yang dimana itu asalnya dari Al-Quran itu sendiri. Dan pada dasarnya Mohon maaf, bisa dibantu? Bunda Maiti tidak terdengar pertanyaannya. Mohon maaf. Kita menanggapi orang-orang seperti itu. Jadi pertanyaan saya yang pertama yaitu apakah benar adanya antara perbedaan ilmu dunia dengan ilmu akhirat? Dan kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat menanggapi orang-orang yang berkata bahwa ada perbedaan antara ilmu dunia yang biasa kita pelajari dengan ilmu akhirat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pertanyaan saya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh dibantu dari MC. Tadi saya tidak terdengar. Bisa mic tadi yang pakai jilbab abu muda, mbaknya lebih jelas deh dibanding yang mbak yang sebelah jilbab yang abu tua. Tadi saya tidak terdengar, cuma sekilas tadi ilmu duniawi, ilmu apa itu saya kurang paham. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Di sini saya bertanya bagaimana yang telah Ibu katakan sebelumnya bahwa untuk terus mencari ilmu. Nah, saya di sini bertanya pada hal yang pernah saya alami, yaitu ketika misalnya saya di sekolah, kemudian tiba-tiba ada orang yang berkata, "Wah, ilmu kok ilmu dunia terus yang dicari." Nah, pertanyaan saya di sini, apakah benar adanya perbedaan di dalam yang namanya ilmu, seperti ilmu dunia ataupun ilmu akhirat? Padahal hakikatnya, ilmu yang kita pelajari di sekolah pun seperti biologi, kimia, dan lain sebagainya, bahkan dipelajari juga oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim, yang dimana itu asalnya dari Al-Quran, kembali dari Al-Quran.
Dan hakikatnya semua ilmu itu bukankah berasal dari Allah juga ya Bu? Nah, kemudian pertanyaan yang keduanya, lantas bagaimana cara kita menanggapi orang-orang yang seperti itu? Baik. Saya kira cukup. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pertanyaan saya. Mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab aja ya. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Sebenarnya begini, benar sekali. Ilmu itu atas izin Allah, karena semua ilmu datangnya dari Allah. Ya, sampai Isaac Newton aja menemukan hukum gravitasi juga dari Allah, walaupun dia seorang yang bukan Muslim. Jadi begini, bagaimana ilmu yang kita peroleh? Pertama, dengan cara niatkan untuk beribadah. Misalnya kita belajar, kita adalah anak SD, ya kita belum tahu kalau SD harus seputar syariat aja ya, belum tahu sampai ke akidah. Atau kita bangku SMA deh, belajar kimia, biologi, fisika. Kalau ada yang bilang, kok belajar ilmu dunia, kok nggak belajar ilmu Quran? Nah, sebenarnya kita juga harus muhasabah. Kita belajar di sekolah pagi sampai siang, apakah kita juga sorenya sempat membaca Quran? Jangan-jangan memang Qurannya 5 tahun nggak dibuka nih, ya salah juga. Jadi bagaimana kita sinkronkan? Kita belajar ilmu biologi, ya. Sampai ilmu biologi kita baca di Quran ya, surah Yasin, bagaimana Allah menghidupkan kayu bakar dari daun yang hijau, kayu yang hijau gitu kan. Jadi Allah membuat kita berpikir bagaimana ternyata daun-daunan itu ataupun kayu ranting-ranting bisa kita gunakan sebagai bahan baku energi gitu kan sekarang di ilmu-ilmu energi terbarukan gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika kita belajar jangan lupakan doa. Doa supaya meminta Allah, Allahumma faqihu fid din wa alimna ta'wil. Allah fakihkan aku dalam agama dan mampu mentakwil ayat-ayatmu. Kalaupun hari ini jurusan apapun, misalnya ekonomi, kan sepertinya ilmu duniawi. Tapi kalau kita belajar ilmu ekonomi, kita tahu manajemen keuangan, kita jauhkan dari riba, kita mencegah orang dari praktek-praktek ribawi. Bukankah ini ilmu duniawi yang wasilahnya dapat mencapai pahala nanti di akhirat atau menyelamatkan umat daripada kesalahan gitu ya? Sama, Bunda Menti seorang dokter, berbelas puluhan tahun belajar ilmu sepertinya duniawi, ilmu tubuh. Tapi Bunda niatkan, Allah aku belajar pembuluh darah, tulang belulang, belajar hormon. Sebenarnya bukan hanya sekedar tahu, terus aku praktek jadi dokter dapat uang. Bukan, Allah, aku begitu takjub dengan Engkau yang Al-Khabir, Maha Teliti menciptakan manusia. Aku ingin tahu ilmu ini, agar aku bisa menuntun para umat untuk mengenal tubuhnya, agar bisa sehat, dengan sehat dia menjadi kokoh ibadahnya. Jadi dalam hal ini kalau ada yang melakukan perundungan, kok ilmu duniawi saja, senyum saja, kan dia tidak tahu niat kita. Jadi apapun bidang ilmu, insya Allah datangnya dari Allah, luruskan niatnya untuk mengejar ukhrawi sebagai wasilah kereta kita beribadah kepada Allah. Ilmu apapun. Jadi kalaulah semua umat Islam ini semuanya ahli ilmu Quran saja, siapa yang jadi ekonomi syariahnya? Siapa yang jadi dokter muslimahnya? Siapa yang bisa menjadi arsitek insinyur yang membangun bangunan dengan jujur tanpa korupsi bahan bangunannya? Jadi nggak boleh juga kita berpikiran sempit, mengatakan kalau kita kuliah ilmunya jurusan duniawi, kok duniawi saja? Tidak begitu. Sesungguhnya Allah sudah menakdirkan ilmunya macam-macam. Bagaimana kita sebagai muslimah ataupun umat Rasulullah meniatkan tadi ilmunya diniatkan untuk ukhrawi, untuk manfaat yang lebih luas di agama Allah. Demikian jawaban dari Bunda. Terima kasih pada sudah bertanya. Karena sudah di ujung waktu dan sudah mau berbuka ya sahabat muslimah, mungkin kita pada pagi sebelumnya kami lagi di pada hari boleh ditukar mic-nya yang marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama yang dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika